Di layar saya ada Pak Dari ya, terus kemudian tadi Mbak Alisa sudah saya. Usna bisa mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih beri karunia sehat sehingga masih bisa tholabul ilmi, belajar bersama di forum yang mudah-mudahan nanti banyak berkah dan manfaatnya untuk kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita teladani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tentang menjaga ketahanan keluarga di masa pandemi atau ini sudah memasuki era new normal nih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentu sebelum masuk kepada materi yang lebih mendalam, kita ingin belajar tentang apa itu ketahanan keluarga gitu. Monggo Mbak, slide-nya mungkin bisa dibantu. Jadi ketahanan keluarga itu secara definitif sesungguhnya banyak diberi definisinya oleh para ahli, para akademisi, dan juga oleh banyak tokoh gitu. Akan tetapi saya akan mengambil dua pendapat. Yang pertama itu disampaikan oleh Ketua BKKBN, Bapak Halo, Hasto Wardoyo, halo. Oke, ini nggak kelihatan Mbak slide-nya. Yang slide kedua. Oke. Oke lah, sudah, terima kasih. Jadi kita sebelum masuk kepada tema yang lebih dalam, kita akan memaknai dulu apa sih definisi ketahanan keluarga yang tentu nanti akan kita kaji bersama gitu. Banyak sekali definisi yang sudah diberikan, akan tetapi saya mengutip dari dua sumber gitu. Yang pertama dari Kepala BKKBN Bapak Hasto Wardoyo yang disampaikan bahwa ketahanan keluarga adalah lebih dimaknai pada pembangunan keluarga yang menuju pada visi keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas itu menurut beliau adalah keluarga yang tentram, mandiri, dan bahagia. Itu dimaknai bahwa keluarga itu secara legalitas, kemudian secara formasi dari keluarga itu bukan keluarga yang broken home, akan tetapi keluarga yang utuh gitu. Sehingga dimaknai ini akan menimbulkan ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan karena secara legal seperti misalkan perkawinannya sah, kemudian juga secara dokumentasi kewarganegaraan itu lengkap gitu, sehingga ini akan menimbulkan ketentraman di dalam rumah tangga karena secara legalitas diakui. Kemudian mandiri ini bisa dimaknai juga ketahanan soal ekonomi gitu, yang ini bisa berupa memiliki ketahanan mampu untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan dalam keluarga, sehingga ini menjadi dasar keluarga itu bisa mencapai kebahagiaan gitu. Dan inilah yang kemudian di versi BKKBN disebut dengan keluarga berkualitas. Kemudian juga saya ambilkan dari sumber yang ada di DPR yang beberapa waktu lalu memang pernah jadi perbincangan di ruang publik tentang RUU Ketahanan Keluarga yang memang banyak dikritisi karena dianggap memasuki ruang publik. Tapi di sini saya kutip tentang makna ketahanan keluarga dari yang di sumber di DPR, itu dikatakan bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis, bagaimana sebuah keluarga itu mampu mengelola sumber daya fisik maupun non fisik yang itu bertujuan atau bermuara untuk mencapai sebuah keluarga yang tangguh dan berkualitas. Sehingga ini nanti akan menjadi dasar
ketahanan nasional gitu. Jadi hampir dari semua pendapat, baik dari akademisi, baik dari para tokoh maupun dari institusi resmi, itu memiliki 5 dimensi yang dimaknai sebagai sebuah ketahanan keluarga. Slide berikutnya, Mbak. Jadi yang pertama adalah dimensi legalitas atau keutuhan keluarga. Tadi sudah saya sampaikan yang dimaksud dengan legalitas ini seperti apa, kemudian apa dikaitkan dengan keutuhan keluarga. Tadi saya sampaikan ya keluarga yang memiliki ketahanan itu adalah keluarga yang termasuk memiliki surat-surat sah gitu kan. Kalau dalam perkawinan ya itu diakui negara, perkawinannya bukan perkawinan siri, bukan perkawinan di bawah tangan gitu, akan tapi perkawinan yang memang sah. Kemudian juga anggota keluarga memiliki dokumen resmi yang itu diakui oleh negara. Kemudian juga keluarga ini merupakan keluarga yang utuh gitu. Ini salah satu dimensi. Ini akan nanti keterkaitannya dengan era new normal itu seperti apa, nanti kita akan kaji lebih mendalam. Kemudian ketahanan ekonomi. Jadi keluarga yang dianggap memiliki ketahanan adalah keluarga yang tadi mampu mencukupi kebutuhan yang baik itu primer maupun tersier dalam keluarga, pokok maupun itu kebutuhan mendasar maupun kebutuhan tambahan gitu yang memang dibutuhkan oleh keluarga. Sehingga kalau ini tercukupi, maka keluarga itu menjadi keluarga yang tangguh dan kuat. Kemudian ketahanan fisik ini bisa dimaknai sebagai dimensi yang memang penting gitu, karena ketahanan fisik ini termasuk di dalamnya adalah kesehatan gitu, kesehatan di kesehatan keluarga, karena misalkan tahan kekuatannya secara ekonomi kuat, kemudian secara legalitas itu juga memenuhi, akan tetapi secara sehat yang dimaknai secara luas, apakah sehat jasmani, kemudian rohani, kemudian atau mental, kemudian spiritual, intelektual. Jadi di makna ketahanan fisik ini bisa dimaknai juga lebih luas gitu, sehat dalam artian yang sangat luas gitu. Sehingga ini nanti kita perlu bahas juga di era new normal ini ketahanan fisik keluarga yang ada di Indonesia seperti apa. Karena kan itu tadi bahwa sehat itu bisa dimaknai secara luas, bukan hanya jasmaninya tapi juga mentalnya di dalam menghadapi kebiasaan-kebiasaan baru saat ini. Kemudian ketahanan sosial psikologis, nah ini yang juga penting karena di dalam era new normal ini terutama kesehatan mental menjadi perhatian ya, karena orang kemudian di dalam hidupnya menghadapi sesuatu krisis ya, krisis yang itu sifatnya mendadak dan tidak direncanakan sama sekali, kemudian itu menimbulkan tekanan-tekanan dan kendala-kendala yang terjadi di dalam keluarga. Nah, ini nanti kita kaji lebih mendalam bagaimana kita berupaya untuk keluar mencari solusi agar itu tadi dimensi ketahanan sosial psikologis ini menjadi terpenuhi sebagai indikator dari ketahanan keluarga. Kemudian yang terakhir adalah ketahanan sosial budaya. Ini juga menjadi PR besar di era new normal karena itu tadi kebiasaan yang ada di masyarakat, kemudian itu baik itu kebiasaan yang terkait dengan sosial, kemudian budaya, bahkan agama, itu semua dirombak gitu. Sepertinya ada sesuatu yang benar-benar sangat baru yang kita memang perlu mendefinisikan, kemudian juga mencari solusi sebagai kelompok yang aktif di masyarakat tentu perlu memberikan peran dan kontribusinya bagaimana masyarakat salah satu indikator dari ketahanan keluarga ini bisa terpenuhi gitu, bahwa ketahanan sosial budaya itu juga penting untuk bagaimana ini bisa menjadi dimensi yang membantu keluarga itu bisa menjadi keluarga yang berkualitas. Jadi 5 dimensi ini nanti akan penting kita kaitkan dengan apa yang kemudian berikutnya Mbak, slide berikutnya. Bagaimana 5 dimensi ini bisa kemudian terpenuhi dengan ini yang kita sebut dengan istilah ini perspektif Islam ya. Mungkin juga ini bisa dikembangkan di agama yang lain karena ini kan maknanya universal sesungguhnya. Jadi saya kira ini bisa juga diterima
di agama lain gitu. Apa sih makna keluarga maslahah? Karena ini nanti apakah indikator ketahanan keluarga tadi yang 5 dimensi ini kemudian dihubungkan dengan format keluarga yang ideal menurut Islam. Kemudian kalau di sini saya ambilkan dari sumbernya LKK PBNO ya, terkait apa sih makna keluarga yang ideal itu seperti apa? Apakah itu bisa terwujud dalam era yang era baru atau era new normal ini, kebiasaan baru yang tentu kita semua gagap ya, karena memang benar-benar tidak diduga. Nah, keluarga maslahah ini adalah keluarga yang setiap anggota keluarganya itu mendatangkan kebaikan, baik bagi dirinya sendiri, kemudian juga bagi keluarga inti maupun keluarga terdekat, sanak kerabat, kemudian lingkungan, dan bahkan pada jangkauan yang lebih luas, yakni untuk alam semesta. Jadi keluarga yang maslahah atau keluarga ideal ini tentunya kalau dikaitkan dengan 5 dimensi tadi, ketahanan keluarga sangat kontekstual gitu, sangat ada korelasinya. Karena itu tadi di dalam 5 dimensi itu tadi kan meniscayakan bahwa ada itu tadi dimensi sosial budaya, dimensi sosial dan psikologis gitu, yang itu terkait di dalam internal keluarga maupun eksternal keluarga, baik di dalam maupun di luar dari keluarga itu sendiri. Sehingga ini menjadi dasar bagaimana kita melihat apakah pada era new normal ini format atau konsep keluarga maslahah atau keluarga yang diidealkan ini bisa terwujud apa tidak. Jangan-jangan untuk memenuhi atau menimbulkan atau membuat kebaikan untuk dirinya sendiri saja susah gitu, apalagi untuk kebaikan orang lain. Lah, untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi ini nanti akan kita kaji bersama bagaimana konsep keluarga maslahah ini tetap bisa menjadi acuan, bisa menjadi ukuran untuk kita semua mewujudkannya pada masa new normal ini. Monggo di slide berikutnya. Jadi kalau mau diruntut, keluarga maslahah ini sesungguhnya kan mendasarkan pada 4 hal atau 4 pilar atau pondasi yang ini penting sekali. Dari 4 pondasi ini pun sesungguhnya bermuara pada bahwa keluarga itu terbentuk itu pada hal yang sangat mendasar, ya. Ini kalau dalam Islam adalah ketauhidan gitu. Bahwa apapun yang kita lakukan baik secara pribadi sebagai anggota keluarga, kemudian sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga dunia, itu berpijak pada ketauhidan bahwa apa yang kita lakukan ini menuju kepada Allah gitu. Karena kan kita diciptakan memang untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan ini sesungguhnya yang mendasari mengapa kita harus menjadi orang baik, kemudian mengapa kita harus melakukan kebaikan untuk orang lain, mengapa kita harus memberi kebaikan untuk alam semesta. Ini landasan yang paling mendasar karena bagian dari ubudiyah, bagian dari ketaatan kita kepada Yang Maha Kuasa gitu. Nah, itulah yang menjadi fondasi sangat mendasar di dalam konsep ideal sebuah keluarga, yakni keluarga maslahah. Nah, keluarga maslahah ini bisa dibangun atas 4 pilar ya, yang seringkali disebut 4 pilar. Yang pertama, ini nanti kalau 4 pilar ini juga dihubungkan dengan tauhid, juga memang menemukan ini korelasinya ya, karena pada ketauhidan. Yang pertama adalah bahwa suami istri atau siapapun di dalam keluarga itu hubungan adalah kemitraan, atau kalau suami istri ya berpasangan gitu. Kemudian dimaknai zauni, bisa dimaknai selain kemitraan, kemudian juga hubungannya itu sejajar dan setara. Jadi dimaknai pondasinya adalah tauhid, kemudian pilar itu tiang-tiang di dalam rumah tangga itu adalah yang pertama meyakini bahwa kita ini diciptakan Allah beragam, sangat beragam, kemudian juga berpasangan atau yang disebut zawat, sehingga kita ini perlu kerjasama antar sesama
anggota keluarga gitu. Kalau suami kerjasama dengan istri, kemudian juga tentu dengan anggota keluarga yang lain, apakah anak, apakah sanak kerabat yang lain. Jadi ini pointernya adalah mengakui kehadiran yang lain yang ada di sekitar kita sehingga timbul rasa penghormatan, memahami gitu, saling memahami. Jadi inilah kemudian ada istilah mubadalah, kesalingan di dalam rumah tangga. Nah, ini karena berpijak pada pilar yang pertama ini, yakni zawaj gitu, atau yang disebut seringkali berpasangan. Nah, berpasangan ini meniscayakan kerjasama atau relasi yang setara. Kemudian kita sama-sama makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah, sehingga tidak ada yang satu memperbudak yang lain, karena kita tidak juga boleh mempertuhankan selain Allah, termasuk kepada manusia. Tentu juga di dalam rumah tangga seperti itu, bahwa yang paling mulia itu bukan karena jenis kelaminnya misalkan, bukan karena otoritas kekuasaannya misalkan, enggak, kalau itu dianggap sebuah power kan, kadang seringkali orang menyebut misalkan istri itu harus sangat taat kepada suami, bahkan disuruh menyembah pun boleh kalau ada istilah seperti itu. Sesungguhnya kalau kembali kepada pondasi tauhid tadi, tentu ini bertentangan gitu. Dan juga terkait dengan ini tadi zawaj gitu, bahwa kita diciptakan itu ya untuk bekerja sama, berpasangan dalam rumah tangga. Kemudian ini nanti juga penting, apakah pilar pertama ini, kerjasama ini muncul nggak dalam keluarga pada masa era new normal ini, sehingga itu bagian dari keluarga ini tangguh apa tidak di dalam masa yang semua orang gagap menghadapinya. Kemudian yang kedua adalah konsep atau pilar mitsaqun ghalidho. Jadi dalam sebuah keluarga itu meniscayakan tiang atau pilar yang disebut dengan rumah tangga itu adalah ikatan suci, ikatan yang kokoh, yang dipersaksikan waktu pertama ijab kabul itu tidak hanya oleh manusia tetapi juga oleh Tuhan. Demikian juga nanti pertanggungjawabannya tentu kepada Tuhan gitu. Sehingga kalau ini semua anggota keluarga meyakini, maka semua tentu ingin bagaimana keluarga ini menjadi keluarga yang utuh. Nah, ini ada hubungannya dengan tadi dimensi ketahanan keluarga yang berupa keutuhan keluarga, yang salah satu indikator bahwa keluarga ini tangguh. Nah, karena semua baik, jadi bukan hanya pasangan suami istri yang meyakini bahwa keluarga itu mitsaqun ghalidho, tetapi juga anggota keluarga yang lain, sehingga semua ingin saling menjaga gitu, melakukan yang terbaik untuk keluarga. Karena itu tadi apa yang kita lakukan sebagai individu maupun sebagai anggota keluarga itu mempunyai konsekuensi, yakni pertanggungjawaban kepada Allah. Jadi kalau kita sebagai istri misalkan, tentu kita juga meyakini bahwa kita ini tidak hanya sekedar melakukan apa yang kita lakukan dalam rumah tangga, tetapi ini memiliki konsekuensi bahwa ini adalah bagian dari pertanggungjawaban besar sebagai kita ini sebagai manusia atau sebagai khalifah ya. Jadi semua orang itu adalah pemimpin, kalau bisa dikatakan seperti itu. Sehingga setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini adalah bagian dari itu tadi, amanah, menjadi bagian dari keluarga ataupun sebagai pribadi gitu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam rumah ini nanti juga mengapa ini penting dibahas, karena nanti akan terkait dengan ini tadi kebutuhan dan mengapa penting keyakinan tentang keutuhan keluarga ini di dalam menghadapi era new normal. Kemudian juga yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf. Ya, ini bagaimana kita ini bisa bergaul, berkomunikasi dengan cara yang baik antar anggota keluarga. Jadi kalau dalam relasi marital ya suami istri, dalam si antar anak kepada orang tua, kepada anak gitu. Bagaimana kita ini bisa bergaul dengan cara yang ma'ruf, atau kalau di dalam bahasa Al-Qur'an sering disebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Itu ayat kepada
kepada istri-istri, tetapi ini juga bisa dimaknai secara luas dalam konteks agama, seluruh di dalam keluarga itu pasangan suami istrinya, tapi bagaimana seluruh anggota keluarga baik secara pribadi maupun antar anggota keluarga itu bisa bergaul, berkomunikasi dengan cara ma'ruf gitu atau cara yang baik. Kemudian musyawarah, ini kesepakatan-kesepakatan dalam keluarga ini juga menjadi pilar dalam ketahanan keluarga. Bagaimana karakter itu dibentuk juga dari keluarga gitu. Kemudian bagaimana kita bisa mengambil keputusan, itu juga kita belajar dari keluarga, sehingga di dalam keluarga fondasi musyawarah atau wasyawirhum fil amri, mengambil keputusan itu dengan cara musyawarah, itu adalah tiang atau yang di dalam rumah tangga, sehingga tidak ada yang paling dominan, paling kemudian ada istilah otoriter di dalam keluarga, itu tidak ada, karena semua keputusan itu semua ikut berpartisipasi, memberikan suara, kemudian juga keputusan diambil secara bersama gitu. Inilah yang menjadi, apakah ini nanti secara keempat-empatnya ini bisa terlaksana gitu di dalam era new normal, karena kan itu tadi banyak hambatan dan kendala di dalam era ini. Monggo selanjutnya, Mbak. Nah, dari keempat hal ini sesungguhnya bisa dikaitkan juga dengan fungsi keluarga itu sendiri. Apakah di era new normal ini fungsi-fungsi keluarga yang seharusnya itu bisa dilakukan apa tidak? Karena hambatannya sangat besar, kendalanya juga sangat luar biasa gitu. Apakah fungsi-fungsi keluarga ini bisa efektif di dalam era yang semua kita menghadapinya, yakni fungsi keagamaan. Nah, ini kan penting. Fungsi keagamaan ini bagaimana setiap anggota keluarga ini mulai ditanamkan akidah, dikenalkan kepada siapa Tuhannya, kemudian apa kitab sucinya, kemudian apakah ritual keagamaan itu bisa berjalan apa tidak. Kan ini tidak semua keluarga mampu memenuhi fungsi ini, karena selama ini fungsi ini kan dijalankan oleh masyarakat ya, baik itu dalam lembaga-lembaga tertentu gitu, seperti TPQ, kemudian juga tempat-tempat ibadah lah. Orang tua menjadi gagap ketika pada era new normal ini fungsi keagamaan kemudian karena dia secara pribadi tidak punya kapasitas atau kompetensi, tetapi kalau tidak diajarkan bagaimana anak-anak ini bisa mengenal Tuhannya, bagaimana anak-anak ini bisa menjalankan ritual keagamaannya, dan ini menjadi kendala memang di dalam era era saat ini gitu. Meskipun di era new normal ini kita juga, misalkan saya sendiri mengelola TPQ ya, kami sendiri mengelola TPQ, itu juga menghadapi kendala ketika membantu keluarga-keluarga untuk melaksanakan fungsi keagamaan ini, karena kemudian ketika kita mencanangkan misalkan mengaji tetap berjalan tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat, itu pun susah gitu dilakukan karena ada kendala-kendala yang nanti akan kita bahas bersama. Apa sih kemudian kenapa tidak bisa terlaksana? Ternyata kendala di lapangan seperti ini. Nah, ini kita sebagai anggota masyarakat tentu ingin melakukan sesuatu yang terbaik untuk keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita. Jadi fungsi keagamaan ini juga menjadi penting di dalam era new normal ini untuk kita bahas bersama bagaimana bisa terlaksana, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan perlindungan dan kesehatan, juga keselamatan untuk semua. Kemudian fungsi sosial budaya. Nah, ini juga tentu akan sangat penting karena di dalam keluarga itu tadi saya sampaikan bahwa pertama yang mengenal cara bersosialisasi itu ya di dalam keluarga, kemudian terbentuk karakter, kemudian orang mengenal budaya lokal itu kan juga dari keluarga. Nah, apakah fungsi ini kemudian juga bisa efektif ketika kemudian itu tadi di dalam keluarga sering menghadapi
dalam era ini ada tekanan-tekanan, stres, depresi gitu. Apakah fungsi-fungsi ini tadi bisa berjalan, fungsi sosial budaya membangun karakter, bersosialisasi dengan cara yang baik itu bisa terlaksana di dalam kondisi yang serba prihatinkan ini. Kemudian juga cinta kasih. Ini juga salah satu fungsi keluarga yang sangat mendasar, karena kalau keluarga ini dibangun dengan rasa kasih sayang, dengan cinta, tentu itu akan mewarnai dan membentuk seseorang. Berbeda tentu dengan keluarga tanpa kaya itu kan, tentu juga akan berpengaruh kepada tumbuh kembangnya anggota keluarga di dalam keluarga tersebut gitu. Yang ini akan berpengaruh pada sikap dia, baik ketika bersikap di dalam keluarga maupun di masyarakat. Karena mengapa ini kemudian fungsi ini juga penting nanti kita kaitkan, apakah ini bisa berjalan optimal di masa yang pandemi seperti ini, kalau anggota keluarga itu tadi, dimensi-dimensi yang ada di dalam ketahanan keluarga itu tidak terpenuhi gitu. Ini yang menjadi PR buat kita bersama. Kemudian fungsi perlindungan. Nah, dalam keluarga itu kan sesungguhnya memberikan rasa nyaman, rasa aman, kemudian orang merasa bisa berlindung, itu kan di dalam rumah tangga gitu. Nah, fungsi ini apakah juga nanti bisa efektif, itu akan kita kaji bersama. Kemudian fungsi reproduksi di dalam keluarga, tentu fungsi reproduksi ini penting kan, bagaimana kemudian dalam keluarga itu bisa membuat keturunan gitu kan, kemudian mempunyai keturunan, kemudian fungsi reproduksi yang dialami oleh mungkin tidak hanya terkait dengan keturunan, bagaimana menjaga hak-hak reproduksinya, kemudian juga melindungi melindungi hak reproduksi, itu juga penting di dalam keluarga. Nah, apakah ini kemudian juga berpengaruh karena ternyata itu tadi terkait dengan kesehatan reproduksi, terkait dengan kebutuhan ibu hamil, kemudian terkait dengan kebutuhan terkait akses kepada kesehatan bagi yang sedang menjalankan fungsi reproduksi, itu semakin tidak optimal di masa-masa seperti ini, karena orang sepertinya menghindari fasilitas kesehatan karena khawatir gitu tentang keselamatannya, sehingga ini juga menjadi kendala di dalam era new normal, fungsi reproduksi di dalam keluarga ini. Termasuk juga kalau terkait dengan anak-anak, misalkan kalau tidak di dalam era seperti ini kan ada rutin posyandu, kemudian deteksi dini terkait dengan tumbuh kembang, itu tentu berbeda kan, tidak bisa seoptimal ketika tidak masa seperti ini. Jadi ini menjadi PR bersama sesungguhnya. Kemudian terkait dengan pendidikan, ya ini yang menjadi sering pembahasan, sehingga kami itu sampai menyelenggarakan seri praktek baik, seri berbagi praktek baik tentang bagaimana mendampingi anak belajar, bagaimana tentang mengelola keuangan di masa seperti ini. Banyak hal yang kami lakukan ya secara organisasi, karena ini ternyata pendidikan, pendampingan anak belajar di rumah itu juga butuh ini sharing pengalaman dengan yang lain gitu, karena ketika dilakukan sendiri ternyata memang banyak kendala, dan baik itu secara keluar hubungan di dalam antar anggota keluarga itu sendiri yang agar bisa akses ini pendidikan tetap berjalan, tetapi juga kemudian hubungannya dengan yang di luar gitu, misalkan dengan sekolah itu kadang komunikasi itu tidak seoptimal, tidak efektif seperti ketika tidak ada pandemi, ketika masa pandemi. Kemudian ekonomi lah, ini fungsi ekonomi ini yang paling besar ya, mendapatkan porsi perhatian kita semua, karena kemudian itu tadi untuk mencukupi kebutuhan keluarga bagi beberapa
keluarga itu menjadi berat pada masa inilah. Ini bagaimana ini bisa kita cari bersama-sama solusinya gitu, agar kebutuhan ekonomi ini tidak menjadi sesuatu atau momok bagi keluarga-keluarga di era new normal. Itu bisa dilakukan dengan tentu bersinergi antara semua stakeholder yang ada di masyarakat. Nah, ini bagaimana kita menjaganya itu kita akan kaji bersama-sama nanti. Kemudian pembinaan lingkungan. Nah, ini juga bagian dari fungsi keluarga, bagaimana kita itu peka terhadap apa yang ada di sekitar kita, baik itu lingkungan hidup maupun itu secara sosial ya. Ini juga menjadi fungsi penting di dalam keluarga. Apakah ke-8 fungsi ini bisa berjalan efektif di masa era new normal, di era new normal saat ini? Monggo Mbak, diteruskan. Kemudian juga hal ini tentu terkait dengan apa yang saya sampaikan 8 fungsi itu, terkait kalau di dalam bahasa agama, dalam perspektif Islam, keluarga maslahah, itu kan sesungguhnya apa yang kita lakukan itu berdasarkan tujuan ditetapkannya syariat gitu kan, atau yang disebut dengan maqasidus syariah. Bagaimana keluarga itu bisa memberikan perlindungan kepada jiwa, misalkan hifdzun nafsi. Lah itu yang tadi fungsi perlindungan. Kemudian bagaimana agar keluarga itu bisa memberikan perlindungan terhadap agama atau hifdzuddin. Tadi kan fungsi keagamaan. Nah, ini juga sesungguhnya bagian dari tujuan ditetapkannya syariah itu ya ini fungsi keluarga ini memberikan perlindungan atau menjamin terlaksananya keagamaan gitu, hifdzuddin. Kemudian akli, bagaimana bisa akal, atau dikatakan setiap keluarga itu menjamin keluarganya bisa tetap mengakses pendidikan. Kemudian hifdzun nasli, lah tadi kan hifdzun nasli itu tidak semata-mata atau tidak sebatas pada menjaga keturunan, akan tetapi juga menjaga hak-hak reproduksi yang lain, kan banyak hak reproduksi itu. Jadi sesungguhnya fungsi-fungsi di dalam keluarga itu banyak sekali, termasuk tadi menjaga lingkungan yang ada di sekitar atau hifdzul bi'ah. Kemudian juga kalau di dalam keluarga maslahah masih ditambahi dengan misalkan hifdzul waton gitu kan, termasuk fungsi keluarga itu. Kalau tadi ada fungsi sosial budaya, mungkin bisa dimasukkan bahwa di situ kita sebagai bangsa itu bagaimana budaya bangsa, kemudian negara ini adalah bagian dari bagaimana kita punya peran serta menanamkan nasionalisme melalui keluarga dengan cara itu tadi menjaga hifdzul waton, menjaga negara. Model-model seperti ini, penanaman nilai seperti ini kan tentu diawali dari keluarga sebagai unit terkecil dari lingkungan sosial ya, sehingga memang kemudian apakah fungsi-fungsi yang terkait dengan maqasidus syariah tadi ternyata berhubungan sekali dengan maqasidus syariah tadi, apakah bisa optimal di dalam era new normal saat ini. Kemudian relasi dalam keluarga ini penting sekali, karena di dalam keluarga itu tadi saya sampaikan tidak hanya sebatas pada hubungan pasangan suami istri, akan tetapi juga ada relasi yang lain di dalam keluarga yang itu berpengaruh pada apakah keluarga ini mempunyai ketahanan gitu, apakah keluarga ini mempunyai ketangguhan dalam segala kondisi. Kalau relasinya misalkan tidak sehat di dalam keluarga, relasi yang dibangun di dalam keluarga itu tentu bagaimana menimbulkan kemaslahatan, itu kan yang menjadi tujuan gitu, agar tadi tujuan berumah tangga yang disebut dengan sakinah itu bisa terwujud, yang memberikan rasa nyaman, tentram, seperti yang versi BKKBN kan tadi sesungguhnya itu juga derivasi dari nilai-nilai Islam, bahwa
litaskunu ilaiha, untuk mewujudkan kenyamanan, ketenangan, ketentraman di dalam keluarga, yaitu diwujudkannya itu tadi dengan membangun relasi yang itu tadi muasyarah bil ma'ruf, kemudian juga setara, kemudian meyakini bahwa kita harus menjaga keutuhannya, musyawarah itu tadi. Nah, relasi di dalam keluarga yang perlu diperhatikan dan kemudian dibangun atas dasar untuk tujuan kemaslahatan bersama, ini adalah yang pertama relasi marital. Nah, relasi marital di dalam keluarga itu ya hubungan suami istri, marital atau perkawinan ini kan suami istri. Dari suami istri yang menyadari tujuan ditetapkannya rumah tangga, sudah paham juga soal bagaimana rumah tangga itu didasarkan pada ketauhidan dan dibangun di atas dengan disangga dengan tiang-tiang yang 4 tadi. Diharapkan relasi yang terbangun kemudian relasi yang sehat gitu antara suami istri lah. Relasi yang sehat ini kemudian juga akan menyadari bahwa di dalam keluarga itu tidak hanya untuk kemaslahatan suami istri, tetapi juga ada relasi familial gitu. Relasi familial itu relasi yang kekeluargaan. Jadi kekeluargaan itu tidak hanya sebatas pada 2 orang. Ada tuh kan orang merasa ya sudah aku cukup, yang penting suamiku baik, istriku baik, tidak mempedulikan relasi yang lain kepada apakah sanak kerabatnya, apakah kepada anggota keluarganya, bahkan itu akan mempengaruhi secara keseluruhan karena ini tentu kalau relasi marital baik tetapi relasi familial tidak baik, tentu juga akan berpengaruh kepada relisian ya atau ketahanan gitu di dalam keluarga. Jadi ini perlu diperhatikan relasi marital, kemudian ini akan berpengaruh juga ada hubungannya dengan relasi familial, kemudian juga ada hubungannya dengan relasi parental gitu. Bagaimana di dalam hubungan keluarga ini, di dalam keluarga ini ada hubungan antara anak dengan orang tua, atau sebaliknya orang tua dengan anak. Nah, ini juga ada hal-hal yang perlu dipahami oleh orang tua bahwa sebagai orang tua juga harus menyadari bahwa anak itu juga memiliki hak misalkan. Kemudian bagaimana kita hal-hal yang positif dengan keteladan kepada anak. Kemudian juga bagaimana kemudian sebaliknya juga relasi dengan orang tua dengan nilai-nilai atau etika yang diajarkan di dalam agama maupun oleh budaya atau tradisi yang ada di lokalitas kita masing-masing. Nah, relasi ini juga tentu akan baik gitu kalau semua menyadari bahwa ini meniscayakan hubungan yang sehat gitu. Karena ada relasi yang tidak sehat antara orang tua orang tua dengan anak banyak sekali, dan itu akan berpengaruh kepada ketahanan keluarga itu sendiri. Karena kan secara otomatis kalau hubungannya tidak baik tentu tidak sehat. Kalau tidak sehat tentu akan menimbulkan persoalan. Nah, itu yang kemudian memang relasi-relasi ini memang harus berjalan dengan baik gitu. Itu tadi kalau berpedoman kepada bagaimana kita memperlakukan dengan cara yang baik, kemudian segala sesuatu diputuskan dengan cara musyawarah, kemudian meyakini bahwa keluarga itu harus utuh gitu karena ini akan ada pertanggungjawaban, hubungan yang setara dan kerjasama yang baik. Ini perlu dibangun di semua lini, baik secara relasi marital, relasi familial, kemudian parental. Ini semuanya harus berjalan dengan cara yang baik. Nah, apakah ini berfungsi efektif di masa kayak gini? Terutama kemudian yang keempat, relasi sosial. Jadi di dalam keluarga, kalau dalam keluarga maslahah itu kan tidak hanya cukup baik untuk dia pribadi atau untuk sebagai anggota keluarga, tetapi juga bagaimana dia itu memiliki relasi yang baik secara sosial gitu kepada masyarakat di sekitarnya. Karena indikator bagian dari indikator ketahanan keluarga kan tadi dimensi sosial budaya. Nah, ini termasuk bagaimana kita terlibat di dalam memberikan kebaikan, kemaslahatan untuk lingkungan atau masyarakat kepada
lingkungan di sekitar kita. Jadi kadang kan ada tuh keluarga yang secara marital baik, secara familial baik, parental baik, tapi secara sosial tidak baik. Itu kan juga akan berpengaruh secara umum di dalam ketahanan keluarga, karena kemudian tidak ada tuh tetangga yang kemudian simpatik karena itu tadi dia tidak berelasi secara baik atau tidak secara sosial tidak diterima, secara sosial kemudian ditolak, itu kan akan berpengaruh kepada ketahanan keluarga secara umum. Jadi sehingga relasi-relasi ini tetap dijaga. Kemudian ekologi ini termasuk bagaimana kalau di dalam tadi maqasid syariah ada ditambah dengan hifdzul bi'ah ya, bagaimana kita menjaga lingkungan. Lingkungan ini akan berpengaruh karena misalkan karena kita tidak peduli lingkungan kemudian menimbulkan bencana misalkan yang disebabkan oleh kerusakan oleh kita. Nah, ini kan bagian akan mempengaruhi keempat relasi tadi gitu. Relasi karena itu tadi semua bisa porak-poranda dengan sekali bencana yang khawatirnya bencana itu diakibatkan oleh ketidakpedulian kita kepada lingkungan. Sehingga lingkungan ini perlu dijaga. Nah, kita melihatnya jangan lingkungan hanya secara lingkup atau skup yang kecil, tetapi juga lingkungan dalam skup yang besar gitu. Bagaimana kita peduli pada keberlangsungan alam semesta ini dengan kita menjaganya, kan sesungguhnya kita kan itu tadi sebagai khalifah fil ard lah, itu punya tugas itu untuk menjaga, memastikan bahwa relasi kita dengan ekologi alam itu seimbang gitu, tidak merusak. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar sebuah keluarga itu ideal. Bagaimana memaksimalkan relasi yang sehat di dalam masa new normal ini nanti penting untuk kita pelajari bersama. Kemudian indikator keluarga maslahah. Nah, ini yang apakah indikator ini juga bisa terpenuhi di dalam masa yang semua orang tentu ingin mewujudkan kemaslahatan ya untuk baik dirinya maupun keluarganya maupun masyarakat maupun negara dan alam semesta. Nah, indikator yang pertama tentu individu itu harus sehat jasmani, rohani, fisik, intelektual, sosial. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa sehat itu kan dimaknai sangat luas. Tidak hanya sehat secara fisik, tetapi bagaimana secara rohani atau mental, kemudian intelektual, sosial. Itu tadi ada kaitannya dengan yang baru saja kita bahas gitu. Kemudian indikator secara individu itu yang terpenting adalah pada karakter, yakni bagaimana kemudian secara kesehatan dengan segala dimensi itu tadi sehat dan juga harus berkarakter mulia gitu kan, atau berakhlak mulia. Nah, karena dengan berakhlak mulia ini kemudian orang punya tujuan di dalam hidup untuk memberikan kemaslahatan gitu. Nah, yang sering di dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan dzurriyyah thayyibah gitu, atau generasi yang abror atau generasi yang baik gitu kan, generasi yang unggul kalau mungkin dimaknai dalam bahasa Indonesia ya. Jadi dari keluarga yang itu tadi konsep keluarga ideal itu diharapkan lahir atau tumbuh di dalam keluarga itu individu yang unggul gitu, apakah generasi yang unggul atau dzurriyyah thayyibah. Nah, ini di dalam masa pandemi ini atau sudah masuk ke era new normal ini, apakah indikator ini bisa tercapai gitu kalau dalam kondisinya yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah pergaulan yang baik antar individu atau yang disebut dengan husnul tafahum. Lah ini keluarga itu kan diharapkan bisa menjadi media atau menjadi ruang yang melejitkan potensi dari masing-masing individu di dalam keluarga. Nah, ini semua orang sedang menghadapi dalam banyak hal menghadapi kendala ya, untuk bisa memaksimalkan ini indikator ini. Karena itu tadi banyak gesekan-gesekan yang membuat orang itu sulit memahami orang lain gitu. Nah, ini yang kemudian baik itu di internal maupun nanti saya akan bercerita kalau terkait dengan slide-slide berikutnya. Mengapa kemudian terjadi gesekan, mengapa kita sulit memahami di dalam masa yang
kebiasaan baru ini. Karena ya itu disebut kebiasaan baru kan, semua orang harus beradaptasi ya untuk bisa memahami yang lain. Nah, ini penting indikator ini ada, yakni bagaimana kita saling memahami atau husnul tafahum. Monggo selanjutnya Mbak, slide-nya. Kemudian indikator selanjutnya adalah bagaimana, ini nggak kelihatan Mbak, bentar saya. Oke, jadi selain secara individu memiliki indikasi sehat, kemudian juga berakhlakul karimah, kemudian pergaulan antar individu itu saling memahami, kemudian yang terpenting juga adalah bagaimana di dalam keluarga itu memiliki pendapatan atau rezeki ya di dalam keluarga itu memiliki sumber penghasilan yang itu halalan thayyiban dan juga berkah gitu. Jadi tidak hanya cukup halal, tidak hanya cukup thayyib, tetapi juga membawa keberkahan. Keberkahan ini dimaknai bahwa ziyadatul khair ya kalau dalam bahasa Arabnya itu menimbulkan kebaikan yang berlipat-lipat. Jadi bagaimana rezeki kita itu selain juga halal, kemudian juga thayyib atau baik, baik ini bisa bermakna memenuhi kriteria-kriteria misalkan sehat, kemudian juga baik untuk kesehatan gitu kan. Tetapi juga menimbulkan kebaikan untuk orang lain sehingga disebut berkah gitu kan, menimbulkan kebaikan kemaslahatan untuk banyak orang dan juga untuk semesta. Jadi bagaimana keluarga maslahah ini, keluarga yang baik itu rezeki tidak hanya berputar pada kebutuhan primer dan tersier yang ada di dalam keluarga itu, tetapi bagaimana juga bisa memberikan kontribusi membantu yang lain gitu, dari rezeki yang didapatkan. Sehingga pondasi atau dimensi kalau dalam bahasa tadi 5 dimensi ketahanan ekonomi ini bagian dari ketahanan ekonomi. Bagaimana sebuah keluarga itu mampu tercukupi kebutuhan ekonominya, tetapi juga mampu membantu orang lain untuk mencukupi ketahanan ekonominya gitu. Kalau orang di sekitarnya atau lingkungannya itu tidak mampu. Kemudian juga cinta tanah air. Nah ini beberapa laporan menyampaikan bahwa di dalam era new normal ini kemudian seringkali ditumpangi menjadi kesempatan buat orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menanamkan rasa intoleran kepada yang lain, kemudian juga rasa tidak percaya kepada pemerintahan sehingga kemudian merongrong rasa cinta tanah air gitu. Kemudian dengan membawa ideologi tertentu yang menyampaikan bahwa apa yang kita yakini tentang negara, apa yang kita yang kita sebagai warga negara itu menjadi kritik mereka, kemudian menanamkan rasa untuk tidak percaya kepada pemerintah atau kemudian berujung kepada itu tadi ingin membuat pemerintahan sesuai ideologi yang dibawanya. Nah, ini merupakan PR gitu. Jangan-jangan karena keluarga ini tidak memiliki ketahanan, kemudian gampang terbawa oleh itu tadi ajakan-ajakan untuk melakukan hal-hal yang ekstrim atau radikal misalkan. Nah ini sehingga kemudian memang penting pondasi atau indikator bahwa keluarga yang memiliki ketahanan itu yang memiliki rasa cinta tanah air atau hubul waton. Kemudian juga mempunyai kepedulian pada persoalan keluarga atau masyarakat. Jadi yaitu memiliki rasa empati, peduli sehingga itu tadi kemaslahatan itu tidak hanya pada dirinya tetapi juga ikut memberikan kontribusi, kemudian juga berpartisipasi aktif untuk menghadirkan solusi di dalam era new normal ini. Lanjut Mbak. Nah, apa sih yang kita hadapi di dalam era new normal ini yang tentu kita semua punya
tanggung jawab untuk berperan memberikan solusi dan upaya untuk mengurangi beban gitu atau kendala yang dihadapi oleh keluarga-keluarga. Yang tantangannya adalah misalkan yang dulu semua orang itu kalau dikatakan bekerja ya tidak semua orang ya, bisa dikatakan hampir sebagian besar gitu. Kalau bekerja itu kan di keluar rumah gitu kan. Nah, sekarang sebagian besar itu bekerja misalkan dari rumah. Nah, itu kan menimbulkan persoalan tersendiri. Ini menjadikan tantangan tersendiri. Dan bagaimana kita nanti akan menyikapinya. Ini nanti kita bahas bersama. Kemudian juga soal belajar dari rumah atau pendidikan. Semua anak sekolah atau bahkan sampai kemudian pada perguruan tinggi atau perkuliahan itu kan semua sekarang belajar dari rumah. Ini juga menimbulkan gesekan-gesekan tersendiri karena kan yang tadi bekerja di rumah membutuhkan fasilitas, kemudian yang belajar dari rumah juga membutuhkan fasilitas, yang itu menjadi persoalan bagi keluarga yang secara ekonomi tidak mampu misalkan. Kalau anaknya 3, semua misalkan harus butuh fasilitas tertentu gadget misalkan. Kemudian orang tuanya juga mungkin bekerja juga menggunakan fasilitas yang sama. Tentu ini kan secara fasilitas akan bermasalah. Kemudian secara hubungan tadi relasi juga akan menjadi ketegangan kalau itu tidak diambil sikap gitu. Kemudian juga terkait bagaimana pendampingan. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah juga bagi keluarga tertentu mendampingi anak belajar. Kan karena tidak semua orang tua itu juga memiliki akses pada pendidikan atau tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, sehingga untuk mendampingi anak belajar di rumah yang tadinya anak belajar di sekolah, kemudian mereka dipercayakan kepada orang tua, itu kan menjadi kendala tersendiri. Meskipun pada dasarnya kan pendidikan itu seharusnya itu kan memang dari rumah ya, sehingga disebutkan bahwa misalkan al-ummu madrasatul ula gitu. Ibu adalah sekolah yang pertama. Meskipun sesungguhnya tidak hanya ditekankan pada ibu, ayah pun juga bagian dari sekolah yang pertama buat anak maupun anggota keluarga yang lain gitu. Jadi ini di dalam masa era new normal ini semua anggota keluarga semestinya terlibat pada proses pendampingan belajar di rumah. Kemudian persoalan protokol kesehatan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kita menyampaikan kepada masyarakat soal protokol kesehatan itu juga kendalanya tidak hanya pada persoalan mereka mau memakai masker apa tidak, apakah mereka melakukan ini cuci tangan dengan sabun, CPTS ya, cuci tangan dengan sabun. Ya, apakah seperti itu? Kemudian apakah mereka membiasakan hidup bersih di era new normal ini? Ini sesungguhnya kalau kita berada di tengah-tengah masyarakat, persoalannya bukan hanya pada protokol kesehatannya gitu, akan tetapi pada itu apakah tersedia APD atau alat yang mendukung dilakukannya protokol kesehatan. Tadi saya cerita dari hal yang sederhana dalam mengolah TPQ, kita gurunya ketat memakai masker, kemudian anak-anak orang tua kita sampaikan memakai masker, kemudian tetapi apakah itu dilakukan? Nah, yang tidak dilakukannya itu bisa jadi karena cost-nya kan. Kalau misalkan kebutuhan masker itu mungkin bagi kelompok tertentu mudah, ringan dan bisa dibeli kapanpun, tapi bagi kelompok yang rentan ya memiliki kemampuan ekonomi yang rendah, kemudian secara edukasi secara pendidikan juga tidak bisa akses, memiliki latar belakang pendidikan tidak memadai, itu menjadi kendala gitu. Jadi tidak semudah yang dibayangkan gitu. Nah, meskipun sudah kita stimulan, kadang kalau mendampingi di majelis binaan itu kan di awal sudah kita bagi masker gratis misalnya. Tapi besoknya lagi mungkin itu tadi kendala-kendala yang tidak kita bayangkan itu terjadi gitu. Nah, itu memang butuh edukasi terus-menerus, butuh konsistensi yang luar biasa dari kita yang ada di tengah-tengah masyarakat.
Kemudian juga ini tantangan yang lain adalah kehilangan pendapatan. Nah ini apa yang sudah kita lakukan, misalkan kita peduli dengan kemudian mendata siapa saja yang ada di sekitar kita, siapa saja yang menjadi tanggung jawab kita untuk bisa kita bantu. Itu bagian dari ini tadi, tantangan ketika ada keluarga-keluarga yang kehilangan sumber pemasukan, sumber pendapatan. Ini menjadi tantangan tersendiri yang bagaimana mengelolanya gitu, agar keluarga ini memiliki ketahanan ekonomi. Kemudian cara hidup dan cara kerja baru. Lah yang ini yang memang butuh itu tadi, menjadi tantangan karena adaptasinya akan lama, kemudian juga akan sangat berpengaruh dalam segala hal ya, cara hidup dan cara kerja baru ini. Misalkan kami juga mengelola lembaga pendidikan usia dini misalkan. Kalau pada tahun ajaran baru itu secara otomatis tidak dalam masa era new normal seperti ini, orang tua akan datang ke lembaga kita. Kemudian di masa era new normal ini kan kemudian ada fakta bahwa orang tua merasa oh ini di rumah, kemudian kalau belajar secara online tidak efektif kan, kalau untuk anak PAUD itu kan terbiasa dengan tatap muka ya. Dan ini berpengaruh pada pelaksanaan keberlanjutan lembaga. Nah ini yang kemudian juga cara hidup, cara kerja baru. Kemudian ini akan berpengaruh pada stimulan pendidikan pada anak usia dini. Kemudian banyak sekali yang kemudian tidak disekolahkan karena sekolahnya bayar tetapi tidak pernah berangkat. Misalkan itu kan cara berpikir orang tua gitu, yang kita juga nggak bisa memaksakan tidak seperti itu, akan tetapi itu terjadi karena mereka juga tidak mau itu tadi bayar tapi anaknya kok tidak berangkat sekolah, kemudian cara belajarnya berbeda dengan yang biasa. Nah ini mempengaruhi dari hal yang semacam ini, mempengaruhi kemudian itu tadi gurunya ya, cara bagaimana kita memikirkan keberlangsungan lembaga ini dengan tentu murid yang biasanya itu kita dampingi itu kemudian berkurang, kemudian juga bagaimana kita proaktif tetap, karena di kami kan misalkan non profit ya, kita non profit tapi kita memikirkan bagaimana anak-anak ini tetap punya akses untuk stimulan pendidikan sejak dini karena masa emas kan. Kemudian kalau tidak distimulan kan itu akan itu tadi hifdul aklinya kan tidak dapat gitu kan. Akses kepada pendidikannya tidak dapat. Lah ini siapa yang memikirkan ini gitu. Anak-anak yang itu tadi tidak, yang seharusnya bisa akses pendidikan sejak mendapat stimulan pendidikan sejak dini tapi kemudian tidak dapat. Kemudian angka kehamilan naik. Lah ini juga beberapa ini poin-poin ini beberapa saya ambil dari yang ada di sekitar kami sesungguhnya, tantangan-tantangan yang dihadapi keluarga yang selama ini kami juga membuat forum-forum yang di situ kemudian banyak sharing tentang hal-hal ini. Kemudian termasuk yang ada terjadi di sekitar kita. Kemudian angka kehamilan naik. Lah ini kan tentu konsekuensi terhadap banyak hal ya, karena kan di masa seperti ini itu tadi pelayanan kesehatan pada poin 8 yang reguler tidak optimal, sehingga apakah ibu hamil itu mendapatkan pelayanan yang baik, kemudian mendapatkan akses kepada nutrisi misalkan, kemudian kepada kesehatannya, kemudian deteksi kehamilannya, apakah bertumbuh kembang dengan baik, apakah kemudian ya ini banyak hal yang ini nanti akan menimbulkan persoalan kalau kemudian tidak ada solusi gitu menyikapinya. Kemudian keterbatasan tabungan, lah kan itu tadi tidak semua orang pada masa new normal ini kemudian sumber pemasukannya itu bisa berjalan normal gitu, tidak, sehingga ada yang mengandalkan dari tabungan.
Nah, padahal kan itu tadi tidak semua orang punya tabungan dalam jumlah yang besar, sehingga itu kemudian menjadi tantangan bagaimana bisa mengelola keuangan dengan baik di masa era new normal ini. Saya lanjutkan, monggo, Mbak. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita dengan adanya kondisi seperti ini, ya, adanya tantangan yang dihadapi seperti ini, kemudian bagaimana kita bisa menjaga ketahanan keluarga gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita cari upaya untuk mengurangi persoalan di dalam menghadapi era new normal ini. Yang pertama adalah kekuatan ikatan kekeluargaan. Nah, ini adalah bagian dari kekuatan ikatan kekeluargaan. Ini kan sesungguhnya bagian dari dimensi yang saya sebutkan tadi adalah dimensi keutuhan dan legalitas dalam keluarga. Sesungguhnya ini bisa diefektifkan bagaimana di dalam keluarga ini kan semua berkumpul ya. Kalau di masa yang tidak seperti ini itu biasanya kita tatap muka pun jarang karena semua kemudian punya aktivitas masing-masing di luar. Nah, ini sesungguhnya bisa menjadi potensi yang baik atau peluang yang baik untuk itu tadi menguatkan ikatan emosional di dalam keluarga. Hal ini bisa dilakukan ini untuk juga mengurangi itu tadi ketegangan-ketegangan yang kita di ini ya, menguatkan itu bisa juga dengan bagaimana kita sharing, kemudian saling memotivasi di dalam keluarga, membuat ruang-ruang yang kita itu bisa berdialog, bisa bahagia bersama, bisa tertawa bersama di dalam keluarga itu. Nah, ini bisa kita efektifkan. Ya mungkin kalau di dalam era yang tidak seperti ini kita sulit untuk berkomunikasi. Nah, di dalam masa ini justru menjadi kesempatan dan peluang kita untuk menguatkan ikatan emosional dengan tadi quality time, misalkan bagaimana mengefektifkan, mengoptimalkan masa-masa untuk bisa saling secara intens bertatap muka ini dengan sharing apa yang bisa kita lakukan bersama di dalam keluarga ini, kemudian apa rencana-rencana ke depan yang bisa kita lakukan bersama, apa harapan-harapan kita, itu sesungguhnya kan bagian dari menguatkan emosional kita sebagai rasa ikatan emosional kita sebagai keluarga, yang itu biasanya sulit kita dapatkan pada masa yang tidak seperti ini gitu, karena untuk tatap muka aja kadang susah karena semua orang punya kegiatan masing-masing. Nah, ini sungguhnya peluang yang bisa dioptimalkan gitu di dalam keluarga. Kemudian juga ini tadi ya kemudian masuk juga dalam persoalan kesepakatan lah di dalam masa ini. Kekuatan ikatan kekeluargaan ini juga bisa selain tadi saya sampaikan dengan quality time, kemudian bagaimana pertemuan fisik yang intens ini kita gunakan untuk hal-hal yang positif, saling support, saling sharing, kemudian saling bagaimana kita bisa menimbulkan harapan-harapan yang positif ke depannya gitu. Kemudian juga bagaimana kita membuat kesepakatan-kesepakatan di dalam keluarga gitu. Dengan demikian maka itu tadi secara keutuhan itu kita merasa ini sesuatu yang diputuskan bersama di dalam keluarga. Kita bikin kesepakatan-kesepakatan di dalam era new normal ini. Apa sih kesepakatan-kesepakatan yang perlu dilakukan secara bersama-sama oleh keluarga ini? Ini karena mumpung liburan misalkan harusnya kita masing-masing punya tuh kegiatan positif yang bisa saling support satu dengan yang lain. Misalkan yang biasanya di dalam masa yang tidak seperti ini kita tidak melakukan itu, lakukan hal yang baru. Itu juga bisa dimotivasikan kepada anak-anak. Ini mumpung libur, lakukan sesuatu yang kita bisa memberi manfaat kepada orang lain, misalkan seperti itu. Nah, ini bisa sesungguhnya bisa ditumbuhkan di dalam setiap keluarga gitu untuk mengefektifkan peluang ini. Kemudian yang kedua adalah pembagian peran dalam keluarga. Nah, ini
biasanya di dalam masa yang tidak seperti ini kita kan susah tuh untuk berbagi peran yang dari waktu ke waktu gitu ya. Mungkin di dalam masa yang seperti ini, kebiasaan baru ini, kita bisa melakukan pembagian peran dengan lebih lebih efektif, lebih rigid, karena kan semua orang ada tuh di dalam rumah, semua orang hadir di tengah-tengah kita, sehingga perlu ini pembagian peran yang itu merata, semua orang melakukan sesuatu di dalam keluarga, sehingga tidak terbebani kepada satu pihak gitu, tidak beban di dalam tugas-tugas, baik itu tugas domestik maupun publik, itu kemudian tidak dibebankan kepada satu pihak. Nah, ini termasuk diantaranya adalah pengasuhan bersama. Nah, selama ini kan tanggung jawab pengasuhan itu seringkali dibebankan hanya kepada satu pihak. Nah, di dalam masa seperti ini, semua orang terlibat di dalam pengasuhan yang hubungannya terkait dengan hubungan orang tua dengan anak misalkan. Ini kita efektifkan dengan berbagi peran pengasuhan. Misalkan dalam pendampingan belajar kepada anak-anak. Ini juga biasanya mungkin hanya dibebankan kepada ibu atau sebaliknya hanya kepada ayah. Ini semua orang turut berperan gitu untuk saling membantu di dalam pendampingan keluarga. Sehingga ini kemudian tidak memberatkan ya, kalau itu tadi ada pembagian peran di dalam keluarga untuk saling menjaga, saling belajar, kemudian saling memberikan pengetahuan, pengalaman di dalam keluarga. Jadi tradisi-tradisi baru ini yang mungkin biasanya kakak ya, saya contohkan, kakak hanya memikirkan pelajarannya sendiri. Mungkin di dalam era new normal ini bagaimana kakak kemudian juga membantu adik, kemudian bagaimana membantu belajar itu juga tidak hanya kepada ibu, tapi juga ayah membantu. Pada intinya adalah semua orang berperan positif di dalam pendampingan belajar misalkan, karena selama ini kan dilakukan oleh guru. Nah, ketika dilakukan oleh orang tua, maka orang tua juga bisa membagi peran ya, memfasilitasi pembagian peran di dalam keluarga, sehingga kemudian juga tidak ada pembakuan peran. Saya kira tidak ada pembakuan peran, misalkan yang ini harus ini, terus yang ini harus tidak, tetapi mungkin bisa itu agar tidak kemudian orang merasa jenuh, agar tidak merasa itu saja lah. Itu perlu juga ada komunikasi yang intens soal pembagian peran. Kemudian juga bagaimana itu tadi saling support dan saling jaga, kemudian juga bagaimana kita harus tahu kebutuhan khusus masing-masing anggota keluarga, karena kan di dalam masa seperti ini semua orang bekerja di rumah. Beban-beban itu otomatis beban tugas yang biasanya kalau dikerjakan di kantor misalkan itu tidak ada gangguan. Di rumah kan mungkin bisa menimbulkan persoalan kalau dia tidak terbiasa dengan ritme yang ada di rumah, sehingga ini menjadi harus ada kesepakatan di dalam keluarga. Kemudian pengasuhan bersama dalam keluarga ini juga tentu kalau yang kami lakukan ya di dalam komunitas kami, pengasuhan bersama dalam keluarga ini, kami membentuk semacam forum untuk sharing tentang parenting misalkan, yang kami sebut dengan positive parenting. Nah, di situ semua orang pada prinsipnya adalah guru yang bisa membagi pengalaman, dan semua orang adalah murid gitu yang juga bisa menerima pengetahuan dan informasi serta pengalaman dari yang lain. Jadi pola-pola seperti ini kita lakukan untuk itu tadi mengurangi ketegangan di dalam mendampingi atau mengasuh anak-anak di dalam keluarga. Nah, ini perlu diinisiasi oleh banyak komunitas gitu, bagaimana ruang-ruang untuk saling bisa membantu. Misalkan ternyata kan itu tadi saya sampaikan ada orang tua yang tidak mempunyai kapasitas untuk mendampingi anak belajar, mungkin dengan ruang-ruang yang kita buka bersama antar keluarga ya, itu bisa itu tadi saling membantu gitu. Mungkin dari keluarga ini tidak bisa melakukan, itu bisa dibantu oleh keluarga yang lain gitu. Dan ini juga pengasuhan bersama ini
tidak hanya ketika kita membincang soal bagaimana mendampingi mengasuh anak yang anak-anak kita di dalam keluarga, kemudian nanti akan muncul persoalan-persoalan yang lain, sehingga kemudian ini masuk pada poin yang keempat, pemenuhan kebutuhan ekonomi. Ini yang di komunitas kami juga awalnya muncul dari ketika kita membincang soal keluarga secara khusus ya. Tadi saat itu kita bikin semacam kelas parenting gitu lewat WA group. Kemudian ternyata banyak penyampaian yang dilakukan, yang disampaikan oleh teman-teman soal misalkan bagaimana susahnya bekerja sambil merawat anak, bagaimana bekerja sambil mendampingi belajar lah. Kemudian kita komunitas ini bagaimana membantu keluarga yang lain ini tadi dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi. Misalkan kita memberikan stimulan, memberikan stimulan satu, kemudian membantu teman-teman membeli produk teman sendiri, kemudian bagaimana kita membantu pemasaran, yang kemudian akhirnya di dalam grup itu tadi muncul inisiatif untuk membuat pasar online, yang itu lewat WA group, yang sampai sekarang masih berjalan. Misalkan proses-proses seperti itu. Jadi sesama keluarga itu bisa saling membantu dengan apabila itu bisa dibuat ruang-ruang yang kita bisa sharing gitu. Nah, pemenuhan kebutuhan ekonomi ini juga di dalam masa pandemi tentu harus memunculkan ide-ide baru gitu, ide-ide kreatif yang alternatif, yang itu bisa menjadi membuka ruang untuk bisa bertahan secara ekonomi gitu. Itu ide-ide kreatif itu muncul kalau kita juga bisa sharing, itu yang menjadi catatannya. Nah, di komunitas kami juga seperti itu. Misalkan ini kekurangan di bidang ini, coba seperti ini, coba seperti inilah. Ini juga lingkungan yang mendukung gitu. Nah, ini bagian dari kemudian yang kelima. Ya, terima kasih Mbak, kurang sebentar lagi waktunya. Terima kasih. Jadi kepedulian terhadap lingkungan hidup. Jadi kemudian juga di masa pandemi ini, di masa era new normal ini, memang kita butuh ide-ide baru, kebiasaan baru, termasuk bagaimana memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar kita, meskipun memang tantangannya tidak mudah gitu kan. Bagaimana yang tadinya kita hanya konsumtif, semuanya kita beli, di dalam era ini kita juga bagaimana memanfaatkan lahan yang ada untuk hasilkan ketampangan, paling tidak untuk diri kita juga, untuk yang ada di lingkup kecil kita bisa membantu. Apakah itu dalam bentuk hal-hal yang mudah panen gitu. Ini bagian juga dari memanfaatkan peduli terhadap lingkungan hidup. Itu juga bagian dari menjaga lingkungan. Kemudian gaya hidup sehat dan disiplin. Nah, ini sebenarnya bisa diefektifkan di dalam masa ini, karena kan kita mungkin biasanya tidak punya kesempatan untuk kemudian misalkan melakukan aktivitas fisik. Nah, di dalam masa ini kita mungkin bisa melakukan hal-hal yang positif. Kalau yang senang berolahraga bisa berolahraga, kemudian bisa melakukan hal-hal yang itu membuat imunitas kita naik misalkan lah, dengan gaya hidup sehat. Nah, ini bisa kita lakukan secara disiplin karena waktu kita banyak di rumah. Kemudian solidaritas sosial. Nah, ini yang penting sekali. Bagaimana ketahanan keluarga ini tadi saya sampaikan, kalau itu bisa kita saling menjaga, saling melihat, saling peduli, empati dengan apa yang ada di sekeliling kita bisa melakukan solidaritas sosial dengan banyak upaya gitu, agar keluarga ini bisa bertahan. Yaitu tadi kemampuan untuk filantropi ini tetap kita lakukan untuk bisa membantu yang ada di sekitar kita. Kemudian juga kemampuan untuk bagaimana menjadi ruang menjadi sahabat atau menjadi teman yang bisa sharing gitu, sharing apabila keluarga-keluarga yang lain mengalami kendala atau hambatan. Kemudian refleksi keagamaan, ini yang terakhir ya. Jadi memang ada beberapa hal yang kita hadapi di dalam masa pandemi ini terkait dengan refleksi keagamaan. Misalkan orang yang tadinya terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya itu simbolik ya,
kemudian kita dipaksa di dalam tanda petik dipaksa, kemudian bagaimana kita beragama itu secara juga memperhatikan substansinya gitu. Kalau itu misalkan menimbulkan kemadharatan untuk orang lain, ya bagaimana kemudian itu di konsep agar tidak menimbulkan kemadharatan kepada orang lain. Misalkan sholat berjamaah yang biasanya saat tidak masa seperti ini bisa kita lakukan dengan leluasa, tapi dengan masa seperti ini kita juga harus memperhatikan. Kalau misalkan dulu ya waktu pas sholat hari raya itu kan saat itu dilarang ya kita melakukan sholat berjamaah di masjid misalkan. Nah, ini kan bagi orang-orang yang beragamanya tadi tidak memperhatikan kemaslahatan, itu ya dianggap datang ke masjid itu yang maslahat gitu, padahal kan itu menimbulkan mafsadat atau madharat bagi orang lain. Jadi model-model refleksi kita perlu merefleksikan apa yang sudah kita lakukan selama ini gitu, agar tidak menimbulkan madharat atau bahaya kepada orang lain. Juga ada berita-berita yang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan atau hoax, itu juga berseliweran di masa-masa seperti ini, sehingga kita juga perlu tabayun, perlu melakukan klarifikasi apakah benar gitu agama memerintahkan yang seperti ini. Misalkan kalau kita ada dulu itu disampaikan kalau takut corona berarti imannya tidak kuat, berarti lebih takut corona daripada Tuhan. Itu kan cara-cara beragama yang sesungguhnya mereduksi ya dari yang nilai-nilai Islam gitu. Kalau itu menimbulkan madharat, mafsadat, ya tentu kita ya gitu kan. Darul mafasid muqaddamun ala jalb misalkan. Nah, seperti itu. Jadi banyak hal yang sesungguhnya bisa kita lakukan bersama untuk menguatkan ketahanan keluarga saat era new normal ini. Mudah-mudahan ini sesungguhnya hanya bagian dari refleksi yang kami lihat, yang kami alami selama ini. Jadi tidak pada pengetahuan, karena saya yakin hadirin yang dirahmati oleh Allah lebih punya banyak pengetahuan dibanding saya. Jadi lebih pada refleksi pengalaman yang selama ini kita hadapi gitu. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.